Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Miksi dengan nomor induk mahasiswa 2303110573. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan nomor 1 pada kasus polinomial Taylor. Pada soal nomor 1, kita diminta untuk menentukan aproksimasi kuadratik atau pendekatan menggunakan orde kedua, yaitu Px sama dengan A ditambah Bx ditambah Cx kuadrat pada fungsi Fx sama dengan cos X yang memenuhi kondisi 1, 2, dan 3, dan dengan syarat A sama dengan 0. Kemudian kita diminta juga untuk menggambarkan P, F, dan aproksimasi linear Lx sama dengan 1. Nah, untuk solusinya sebagai berikut. Untuk menentukan solusi, hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah dengan mendefinisikan apa-apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan aproksimasi kuadratik pada fungsi tersebut. Misalnya pertama kita definisikan A sama dengan 0 karena pada soal syaratnya A adalah sama dengan 0. Kemudian kita definisikan Px atau aproksimasi kuadratik, yaitu seperti kita gunakan polinomial Taylor pada orde kedua, yaitu dengan rumus P sama dengan A ditambah B dikali X kurang A, kemudian ditambah C dikali X kurang A kuadrat. Kemudian kita juga mendefinisikan fungsi yang akan kita aproksimasi, yaitu Fx sama dengan cos X. Kemudian kita juga harus memenuhi beberapa kondisi yang harus terpenuhi berdasarkan soal di atas. Seperti misalnya PA harus sama dengan FA, sehingga kita mensubstitusikan A sama dengan 0 ke persamaan PA dan FA, sehingga kita menghasilkan A sama dengan cos 0. Kemudian untuk kondisi yang kedua, kita harus menyamakan P aksen A dengan F aksen A, sehingga P aksen A sama dengan F aksen A dengan A sama dengan 0. Untuk itu kita perlu menurunkan turunan pertama dari PA dan juga FA. Untuk turunan pertama dari PA yaitu 2CX ditambah B, kemudian untuk turunan pertama dari Fx adalah min sin X. Sehingga ketika kita samakan dan mensubstitusikan nilai A sama dengan 0, akan menghasilkan B sama dengan min sin 0. Lalu untuk kondisi yang ketiga, kita perlu menyamakan P double aksen A sama dengan F double aksen A, yang dimana kita memerlukan turunan kedua dari PA dan turunan kedua dari FA dengan A sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah mendapatkan turunan kedua dari Px yaitu 2C, kemudian juga kita mendapatkan turunan dari Fx yaitu min cos X. Kemudian dengan mensubstitusikan persamaan tersebut, kita mendapatkan 2C sama dengan min cos 0. Kemudian dari beberapa langkah kita menentukan kondisi pertama, kedua, dan ketiga. Kita mendapatkan 3 persamaan, yaitu yang pertama A sama dengan cos 0, yang kedua B sama dengan min sin 0, dan yang ketiga 2C sama dengan min cos 0. Karena kita sudah mendapatkan ketiga persamaan tersebut, kita bisa menentukan solusi masing-masing dari A, B, dan C. Untuk hal tersebut, di sini saya sudah mendapatkan solusi A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan min 1/2. Kemudian kita mensubstitusikan solusi-solusi tersebut ke persamaan kita di awal, sehingga menghasilkan Px sama dengan min setengah X kuadrat ditambah 1. Kemudian terakhir, sebelum kita menggambarkan grafiknya, kita perlu mendefinisikan aproksimasi linear atau aproksimasi orde pertama, yaitu Lx sama dengan 1 seperti yang sudah tertera pada soal di atas. Langkah yang terakhir, kita menggambarkan fungsi dari Px, Fx, dan juga Lx. Nah, di sini karena fungsi kita Fx sama dengan cos X, maka gambarnya adalah yang garis biru tersebut, di mana itu merupakan gambar dari grafik cos X. Kemudian kita punya gambar Lx, di mana Lx merupakan aproksimasi linear atau aproksimasi orde pertama, yaitu Lx sama dengan 1, di mana pada gambar itu merupakan garis yang berwarna kuning. Kemudian untuk aproksimasi kuadratik atau aproksimasi orde kedua, itu ditandai dengan garis berwarna merah. Polinomial Taylor mengaproksimasi fungsi cos X di sekitar titik 0, karena pada soal di atas kita diminta untuk mengaproksimasi pada titik X sama dengan A, di mana pada soal nomor 1 A sama dengan 0, sehingga aproksimasi linear dan juga aproksimasi dari kuadratik tersebut mengaproksimasi fungsi cos X di titik di sekitar 0 seperti yang tertera pada gambar. Sekian penjelasan saya untuk nomor 1, kemudian dilanjutkan dengan nomor yang selanjutnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Di mana soalnya diminta tentukan nilai X sehingga aproksimasi kuadratik Fx sama dengan X dari soal 1 yang akurat dalam rentang 0,1.
Karena kita akan melanjutkan program dari soal nomor 1, jadi untuk program soal nomor 2 kita tidak perlu melakukan restart lagi. Maka langsung saja diberikan Y1 sama dengan Fx kurang 0,1 dan diberikan Y2 sama dengan Fx tambah 0,1. Maka dapatlah hasilnya Y1 sama dengan cos X kurang 0,1 dan Y2 sama dengan cos X tambah 0,1. Selanjutnya kita akan bikin plot atau gambar grafik untuk Px, Y1, dan Y2. Untuk Px kita kasih warna merah, Y1-nya kita kasih warna biru, dan Y2-nya kita kasih warna hijau. Maka didapatlah grafik seperti gambar di samping. Perhatikan pada garis X, di mana Y1 dan Y2-nya itu mendekati nilai Px. Ketika X besar sama dengan negatif 1,26 dan X kecil sama dengan 1,26, itu memenuhi mutlak Px dikurang Fx kecil sama dengan 0,1. Maka kita bisa melakukan solve Px sama dengan Y1, X. Maka didapatkan hasil seperti di gambar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal nomor 3. Pada soal nomor 3, kita diminta untuk mengaproksimasi sebuah fungsi f dengan fungsi kuadratik p di sekitar suatu bilangan a. Nah, di sini kita disarankan untuk menulis p dalam bentuk px sama dengan a ditambah b dikali x kurang a ditambah c dikali x kurang a kuadrat. Nah, kita diminta untuk menunjukkan bahwa fungsi kuadratik yang memenuhi kondisi 1 dan 2, 3, sehingga dia memiliki bentuk Px sama dengan f di titik A ditambahkan turunan pertama f di titik A dikalikan x kurang a ditambah setengah dikalikan turunan kedua f di titik A dikalikan x kurang a kuadrat. Pertama, kita jangan lupa tuliskan restart di Maple, lalu kita definisikan kembali P. Kita definisikan P seperti yang disarankan di soal tadi, lalu kita lanjutkan ke kondisi pertama. Untuk kondisi pertama, di mana P di titik A sama dengan F di titik A. Kita substitusikan X sama dengan A ke P tadi, dan kita dapatkan F A sama dengan A, atau F di titik A sama dengan A. Lalu kita lanjutkan ke kondisi kedua, di mana turunan pertama dari P di titik A sama dengan turunan pertama F di titik A. Nah, pertama kita hitung turunan pertama dari P terhadap X. Dapatkan B ditambah 2C dikali X kurang A. Lalu kita substitusikan titik A. Nah, kita substitusikan X sama dengan A sehingga mendapatkan turunan pertama dari F di titik A sama dengan B. Lalu kita lanjutkan ke kondisi ketiga di mana turunan kedua dari P di titik A sama dengan turunan kedua F di titik A. Nah, kita turunkan lagi fungsi P terhadap X dan didapatkan turunan kedua dari F di titik X sama dengan 2C. Jadi kita substitusikan X sama dengan A ke turunan kedua F terhadap X tadi, dan didapatkan turunan kedua F di titik A sama dengan 2C. Sehingga kita dapat mengganti A dan B dan C tadi dari P yang disarankan dengan yang telah kita dapatkan tadi, sehingga persamaan ini memenuhi persamaan yang diminta dari soal tadi. Baiklah, selanjutnya saya Zaskia Aulia akan menjelaskan jawaban untuk soal nomor 4 dengan soal temukan aproksimasi kuadratik untuk fx sama dengan akar x ditambah 3 di dekat A sama dengan 1. Gambarkan aproksimasi kuadratik dan aproksimasi linier dari contoh 2.9.2 pada layar yang sama dan berikan kesimpulan. Yang pertama kita lakukan restart terlebih dahulu. Kemudian kita definisikan fungsi fx sama dengan akar x tambah 3 dan definisikan A sama dengan 1. Lalu kita evaluasi fungsi fx di x sama dengan A dan kita peroleh nilainya yaitu sama dengan akar 4. Selanjutnya kita cari turunan pertama dari fx terhadap x. Diperoleh hasilnya yaitu 1/2 akar x tambah 3. Kita cari juga turunan pertama untuk fx di x sama dengan A. Kita peroleh hasilnya yaitu sama dengan 1/8 dikali akar 4.
Setelah itu kita cari turunan kedua fungsi fx terhadap x. Diperoleh hasilnya yaitu negatif 1/4 dikali x tambah 3 dipangkatkan 3/2. Selanjutnya kita cari turunan kedua fungsi fx dx sama dengan a. Kita peroleh hasilnya yaitu negatif 1/64 dikali akar 4. Setelah turunan pertama dan keduanya ditentukan, kita akan menyusun aproksimasi kuadratiknya. Pertama, definisikan polinomial umum yaitu P sama dengan A ditambah B kali X ditambah C kali X kuadrat. Polinomial ini yang akan kita gunakan untuk melakukan aproksimasi kuadratiknya. Lalu kita lakukan persamaan pertama yaitu P1 sama dengan F1, di mana polinomial harus sama dengan fungsi fx dx sama dengan 1. Untuk persamaan kedua yaitu turunan pertama polinomial harus sama dengan turunan pertama fungsi fx dx sama dengan 1. Untuk persamaan ketiga, turunan kedua polinomial harus sama dengan turunan kedua fungsi fx pada x sama dengan 1. Setelah melakukan ketiga persamaan tersebut, selesaikan persamaan 1, 2, dan 3 untuk memperoleh nilai konstanta A, B, dan C. Setelah diperoleh nilai A yaitu sama dengan 111/64, nilai B sama dengan 9/32, dan nilai C sama dengan negatif 1/64, substitusikan nilai A, B, dan C ke polinomial yang sudah didefinisikan tadi. Diperolehlah nilai negatif 1/64 x kuadrat ditambah 9/32x ditambah 111/64. Langkah berikutnya atau langkah terakhir yaitu kita bentuk aproksimasi linier dengan mendefinisikan L sama dengan D ditambah DFA dikali X kurang A, dimana ini merupakan bentuk berdasarkan ekspansi Taylor orde 1 dan merupakan garis singgung fungsi X sama dengan 1. Kemudian kita gambarkan grafiknya dengan fungsi Px atau aproksimasi kuadratiknya berwarna hijau, fungsi Fx berwarna kuning, dan fungsi Lx atau aproksimasi linearnya berwarna orange. Kemudian kita perolehlah gambar seperti berikut. Jadi telah kita peroleh yaitu Px sebagai aproksimasi kuadratik dari Fx dan Lx sebagai aproksimasi linear dari Fx. Dari grafik yang ditampilkan, kita peroleh bahwa aproksimasi kuadratik lebih akurat dibandingkan aproksimasi linear. Dengan kata lain, ekspansi Taylor berorde 2 lebih baik atau lebih akurat daripada ekspansi Taylor orde 1. Sekian untuk nomor 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 5. Nah, jadi pertama kita definisikan terlebih dahulu fungsinya ini yaitu fx. Karena di sini kita tidak diberikan fungsi fx tertentu, kita definisikan fx dengan tanda aksen di maple. Lalu kita cari turunan pertama dari fx dan didapatkan d per dx dikalikan fx. Lalu kita cari turunan kedua dan didapatkan rumusan dari soal tadi juga, di mana rumusannya itu CK sama dengan berikut. Nah, sehingga kita dapat membentuk polinomial. Dari soal tadi kita mengetahui bahwa tan x sama dengan C0 tambah C1 dikali x kurang A, dan seterusnya hingga Cn dikalikan x kurang A pangkat n. Nah, ini kita bisa mendefinisikan dalam maple dalam bentuk sigma. Nah, sehingga ditampilkan dan didapatkan hasil seperti di layar. Karena ini hasil dengan K sama dengan 0 sampai N, kita akan mencontohkan jika N-nya diinput atau sampai polinomial derajat tertentu. Di sini saya memakai sampai derajat keempat. Nah, ketika kita substitusikan N sama dengan 4, didapatkanlah hasil seperti di atas ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 6. Di mana pada soal nomor 6, carilah polinomial berderajat 8 yang berpusat di A sama dengan 0 untuk fungsi fx sama dengan cos x. Kemudian, gambarkanlah grafik f bersama-sama dengan polinomial Taylor T2, T4, T6, dan T8 dalam persegi panjang x dari min 5 sampai 5 dan y-nya dari min 1,4 sampai 1,4, serta berikan komentar seberapa baik mereka mendekati f. Kemudian kita akan mencari solusinya. Yang pertama kita restart terlebih dahulu
Kemudian kita definisikan fungsinya, fx sama dengan cos x. Kemudian kita plot fx, di mana x-nya dari min 5 sampai 5. Dapatlah seperti gambar yang terlihat pada maple ini. Kemudian kita mencari hasil Taylor T2, di mana T2-nya sama dengan 1. Kemudian kita plot T2, X-nya dari min 5 sampai 5. Didapatlah seperti gambar berikut. Selanjutnya ada hasil Taylor T4, di mana hasil Taylor T4 ini adalah 1 dikurang setengah X pangkat 2. Kemudian kita plot hasilnya seperti gambar berikut. Kemudian untuk hasil Taylor T6 itu hasil T6 nya itu 1 dikurang setengah X pangkat 2 ditambah 1/24 X pangkat 4. Kemudian kita plot, didapatlah gambar seperti pada maple berikut. Kemudian hasil Taylor T8. T8 sama dengan 1 dikurang 1/2 X pangkat 2 ditambah 1/24 X pangkat 4 dikurang 1/720 X pangkat 6. Kemudian kita plot, gambarnya seperti pada gambar berikut. Kemudian kita gabungkan semua gambarnya, kita plot fx, T2, T4, T6, dan T8 sehingga menghasilkan gambar berikut, di mana semua gambar melewati titik 0,1. Kemudian tentang seberapa baik mereka mendekati F, itu bisa diidentifikasi dengan error. Nah, error ini bisa dihitung dari selisih 2 dikurang fx. Misalnya, kalau hasilnya 1,089, itu belum terlalu mendekati, tetapi semakin hasilnya mendekati 0, berarti polinomial Taylor-nya semakin mendekati fx.